Banteng Ketaton itu langsung bergerak. Itu. Jadi kita tidak dalam romantisme kesedihan, tapi kita harus berjuang. PDI Perjuangan itu waktu PDI juga dihajar habis-habisan, dibakar itu. Bahkan ada yang mati kok. Jangan lupa dengan kuda tuli loh ya. Dan kita coba fight terus. Kita nggak cengeng dengan segala yang terjadi. Dan sampai detik ini saya tetap menghormati Pak Jokowi, saya menghormati Mas Gibran sebagai sebuah pilihan-pilihan politik. Iya, berjumpa lagi dengan Om Ben. Salam seger waras. Makin terlihat jelas perbedaan calon presiden dari PDIP dengan beberapa tokoh elit politik. Mengomentari pernyataan kesedihan Pak Hasto, Sekjen PDIP, yang mengatakan Pak Jokowi sudah diberi banyak, tapi malah meninggalkan PDIP. Kesedihan itu ada. Kita tidak boleh cengeng. Sebuah pengakuan yang memiliki makna yang dalam. Perhatikan raut muka dan bola hitam mata Pak Ganjar. Saat berkata begitu, tak berani menatap ke orang-orang yang ada di sekelilingnya. Kenapa ya? Sakit, pedih, dan berat rasanya. Rasa cinta yang dimiliki Pak Ganjar pada Pak Jokowi seperti yang dimiliki oleh kita semua. Sekali lagi, sedih dan tak boleh cengeng. Kesedihan itu tak bisa membuat kita larut dalam duka, dalam lara, dalam nestapa. Kesedihan tak merubah apapun. Kemarin saat waktunya Pak Ganjar mesti ketemu presiden dalam jamuan makan siang bersama dua capres lain. Raut kecewa bergelayut di sudut mata Pak Ganjar. Tapi mau bagaimana lagi? Pak Jokowi yang mengambil jarak. Pak Jokowi yang memulai. Pak Jokowi yang tidak menjaga komitmen. Semua tidak perlu disesali. Pak Ganjar sadar. Orang bisa berubah. Apalagi bila ada godaan kekuasaan. Wong kita semua juga bisa berubah. Kita semua manusia biasa yang kadang lebih sering tahan ujian kemiskinan, kelaparan, penderitaan, namun lupa saat sehat, saat jadi pejabat, saat ada di puncak kesuksesan. Ingat Pak, jabatan itu sampiran, harta itu hanya titipan loh Pak. Percayalah, Pak Ganjar tidak pernah lupa jasa-jasa Pak Jokowi. Tapi jika tiba saatnya mesti berkontestasi, ya siap. Siapa yang lupa di mana titik berangkat harus dihadapi. Pak Ganjar Pranowo berpasangan dengan Pak Mahfud MD dalam pemilihan Pilpres tahun 2024. Keduanya sudah mendaftar diri loh ke KPU. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu diusung oleh PDIP, P3, Hanura, dan Perindo. PDIP adalah partai yang membesarkannya, sekaligus yang mengantarkannya dari Senayan ke kursi Gubernur Jawa Tengah sampai 2 periode. PDIP itu tempat kawah condro di mukanya Pak Ganjar Pranowo. Di sana itu sudah dididik, dilatih, dan sebagainya. Nah, tentu saja Pak Ganjar tidak menutup mata. Sebagai politisi yang mempunyai tata krama dan adab berpolitik secara sehat, beliau tidak akan mungkin menyeberang ke partai lain. Padahal ia tahu, dengan kepiawaian yang ia miliki, jika PDIP tidak mengusungnya, banyak partai lainnya yang antri meminangnya. Tapi Ganjar bukan Jokowi, Ganjar bukan Gibran, tidak akan bergeming dan terpikat. Karena ia kader banteng sejati yang paham berpolitik itu menggunakan etika. Ia dibesarkan dengan didikan nasionalisme kuat. Dengan beragam duka maupun sukacita telah dirasakan bersama partai pimpinan Bu Mega itu. Salah satunya nih,
turut serta dalam perjuangan PDIP saat peristiwa Kuda Tuli. Ya. Kerusuhan 27 Juli 96. Sebagai peristiwa penyerobotan kantor partai yang ada di Menteng, Jakarta Pusat sana. Kantor PDIP diambil alih secara paksa oleh penguasa Orde Baru pada waktu itu Pak Harto. PDIP saat itu babak belur, dihajar habis-habisan hingga timbul korban jiwa. Dan Pak Ganjar beserta kader PDIP lainnya tetap tegar, berjuang untuk bisa membuktikan kesetiaannya. Ancaman kekuasaan Soeharto tak membuat nyali-nyalinya ciut. Nih, pun saat jauh-jauh hari sebelum pendaftaran cawapres, ia diberitakan tidak harmonis dengan Ketua DPP PDIP, Mbak Puan Maharani. Pun saat dia dianggap publik dikucilkan seniornya, karena sebagai Gubernur Jawa Tengah, ia tak diundang dalam acara konsolidasi kader PDIP Jateng. Ia biasa saja. Padahal acara diadakan di kota Semarang, di mana Pak Ganjar jadi gubernur. Dia tahu dia harus tangguh, berkomitmen, menunjukkan dedikasi. Iya, berbagai permasalahan itu tidak membuat seorang Ganjar jauh dari partainya atau benci dengan partainya. Ia tetap membuktikan sebagai seorang nasionalis sejati yang hormat dan setia dengan partai, bahkan tetap membesarkannya. Aturan internal partai yang memandatkan penentuan capres itu oleh ketua umum, Pak Ganjar sama sekali tidak baper, tetap kalem, tenang, dan tidak mendesak-desak Bu Mega untuk segera mengumumkannya. Diakui atau tidak nih loh. Sekarang ini berada dalam situasi yang tidak cukup mengenakan, di mana mentornya, yakni Pak Presiden Pak Joko Widodo, telah menyeberang, malah mendukung pihak lain. Tampilnya Gibran Rakabuming sebagai bakal cawapresnya Pak Prabowo Subianto, itu menunjukkan bila Presiden tidak akan netral. Walau bagaimanapun, dirinya jelas mendukung sang anak. Jangan berharap Pak Jokowi akan lantang berkata siap berhadapan dengan PDIP dan Ganjar Pranowo. Itu tidak mungkin dilontarkan. Dengan keputusan DPP PDIP menetapkan Pak Ganjar sebagai capres dan Prof Mahfud sebagai cawapresnya, sebagai orang partai, seluruh kader wajib mentaati, termasuk Presiden Jokowi. Majunya wali kota Solo menunjukkan pengkhianatan dan pembangkangan, dua kata yang kini sedang dilontarkan kepada keluarga presiden itu. Meski kenyataan ini tidak diharapkan PDIP maupun Ganjar, namun pilihan keluarga kepala negara memperlihatkan mereka sudah berubah. Jokowi juga telah membuat kecewa, baik itu PDIP hingga mayoritas pendukungnya. Dalam berpolitik harus setia kepada tujuan, bukan setia pada kekuasaan. Putusan MK itu sulit dibantah, bentuk upaya presiden melanggengkan kekuasaan. Tak salah jika rakyat menilai Jokowi seperti kacang lupa pada kulitnya, melupakan jasa-jasa PDIP, tidak tahu balas budi setelah partai mengantarkan dalam Pilkada Solo 2 kali, Pilkada DKI, dan Pilpres 2 periode, menjabat sebagai presiden. Sebagai kader yang baik, sejatinya Jokowi bisa bersabar terlebih dahulu, menghormati keputusan partai, dan mendukung apapun keputusan partai. Apakah pantas? Apakah pantas mendorong Gibran jadi cawapres? Apa layak mementaskan wali kota dengan pengalaman 2 tahun 8 bulan ke panggung nasional? Solo itu cuma 5 kecamatan loh Pak. Ini nanti panggung nasional bisa ngurus Indonesia. Gitu kan. Yang paling mengagetkan adalah meninggalkan tanpa berpamitan baik-baik ke partai yang telah membesarkannya itu. Sebagai ayah, bukankah lebih baik mendorong untuk menuntaskan, menyelesaikan tugasnya sebagai wali kota Solo terlebih dahulu? Ada banyak pihak yang bertanya, ada apa dengan keluarga presiden?
Pertanyaan-pertanyaan itu juga muncul di benak Pak Ganjar. Tetapi beliau adalah seorang politisi sejati, petarung sejati, orang yang hatinya seluas samudra. Meskipun kecewa dan berduka, tetapi sebagai seorang politisi tangguh, ia tidak lantas terpuruk dengan kesedihan dan kekecewaan sampai berlarut-larut. Beliau tahu tak ada kawan dan lawan yang abadi dalam politik itu. Sadar benar, yang ada ya kepentingan. Dengan senyum khasnya tersenyum dan sikap santunnya, secara ksatria Pak Ganjar tetap menghormati keputusan Presiden RI dan putranya Gibran Rakabuming. Tidak ada kata-kata penyesalan, apalagi kalimat memojokkan Presiden dan anaknya telah memutuskan pilihan politik yang berbeda dengan dirinya, dengan partai yang telah membesarkan dan mempopulerkan kedua-duanya. Seorang ksatria tetaplah ksatria. Meskipun langkahnya untuk menuju RI 1 nanti tidak mudah, tetapi ia tetap hormat dan menjaga kewibawaan seorang Jokowi sebagai presidennya. Ia tetap hormat dan akan bersaing secara fair untuk meraih simpati rakyat yang akan mengantarkannya ke kursi RI 1. Ya, orang berhati samudra dan berwatak ksatria, inilah yang ditunggu rakyat untuk mengantarkan Indonesia menuju kejayaan ke depannya. Demikian opini Om Ben kali ini. Salam seger waras, sampai berjumpa lagi. Salam.